Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MIPA 3 kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual. Di antaranya yang pertama ada bahaya pergaulan bebas, yang kedua ada faktor-faktor PMS, yang ketiga ada jenis-jenis PMS, yang keempat ada dampak PMS, yang kelima ada pencegahan PMS. Pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai masalah, baik itu kesehatan fisik maupun juga mental seseorang. Dalam pergaulan bebas, seseorang dapat mudah terpapar penyakit menular seksual seperti PMS, HIV/AIDS, dan sifilis. Pergaulan bebas juga dapat menimbulkan masalah emosional dan psikologis, sehingga orang yang ada dalam lingkup pergaulan bebas mungkin merasa kosong dan tidak bahagia setelah berinteraksi dengan orang lain. Bahaya pergaulan bebas juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional seseorang, karena ia mungkin kurang mampu untuk membangun dan menjaga hubungan yang stabil dan sehat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk menjaga batasan diri dan berpikir dengan matang sebelum terlibat dalam pergaulan bebas. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab penyakit menular seksual atau sering disebut PMS. PMS bisa berupa bakteri, virus, ataupun parasit patogen. Patogen tersebut dapat berpindah dari orang ke orang melalui darah, air mani, kontak seksual, dan cairan tubuh lainnya. Sebagian besar penyebaran PMS melalui seks vaginal, anal, ataupun oral. Namun beberapa infeksi menular seksual juga dapat menyebar melalui kontak kulit. Karena dapat menular melalui aktivitas seksual, maka siapapun yang aktif secara seksual seperti pasangan FWB juga berisiko terkena PMS. Faktor yang umum dapat menjadi penyebab PMS atau meningkatkan risikonya antara lain: 1. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman. 2. Seks oral dengan orang terinfeksi. 3. Gonta-ganti pasangan seks. Dan 4. Penyalahgunakan obat terlarang atau minuman beralkohol. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, dan kedua, penyakit seksual yang disebabkan oleh virus. Beberapa jenis penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dikenal dengan sebutan raja singa. Penyakit ini menimbulkan luka di bagian kelamin atau mulut. Seseorang dapat tertular sifilis jika berkontak dengan luka tersebut. 2. Gonore. Gonore atau yang dikenal dengan sebutan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. 3. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria, infeksi ini menyerang saluran urin di penis. Chlamydia merupakan salah satu penyakit menular seksual yang angka kejadiannya cukup besar pada tahun 2020 saja. Saya akan mulai menjelaskan mengenai dampak dari penyakit menular seksual atau PMS. Ya, yang pertama ada dampak kesehatan fisik. Beberapa PMS seperti HIV, sifilis, dan juga gonore dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik secara serius. Seperti contoh, HIV dapat menyebabkan seseorang mengalami kehancuran pada sistem kekebalan tubuhnya hingga terkena AIDS. Lalu ada sifilis yang dapat menghancurkan organ tubuh manusia seperti otak dan juga hati. Lalu ada juga gonore yang dapat menyebabkan seseorang terkena infertilitas atau kemandulan, baik itu pria maupun wanita. Lalu ada juga dampak kesehatan reproduksi. Oke, untuk seseorang yang terkena penyakit seperti klamida ataupun gonore pasti memiliki potensi untuk mengalami infertilitas ataupun kemandulan. Lalu ada dampak kesehatan mental. Terdiagnosis bahwa orang yang terkena PMS ini cenderung mengalami kecemasan, kekhawatiran yang berlebih, dan bahkan sampai terkena stres dan depresi. Lalu ada dampak ekonomi. Nah ini nih, biaya pengobatan dari PMS ini tidaklah murah atau biasa disebut dengan mahal. Oke, hal ini juga dapat membuat seseorang absen dari pekerjaan atau sekolahnya untuk mengobati penyakit menular seksual yang mereka hidap.
Hal ini juga berdampak terhadap pendapatan dan kemampuan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Lalu yang terakhir adalah dampak sosial. Pada stigma sosial ini, orang yang memiliki penyakit menular seksual atau PMS cenderung merasa malu atau merasa dijauhi oleh teman-temannya atau keluarganya sendiri. Hal ini juga membuat mereka merasa cemas dan mengalami kekhawatiran yang berlebih. Hal ini pastinya berdampak terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan. Itu dia beberapa dampak dari penyakit menular seksual atau PMS. Terima kasih. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu menghilangkan kebiasaan mengganti pasangan. Dengan menghilangkan kebiasaan ini, kita dapat mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Yang kedua yaitu menggunakan proteksi. Menggunakan alat kontrasepsi ini bukan hanya untuk mencegah terjadinya kehamilan saja, akan tetapi penting juga untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual, apalagi dengan orang yang belum jelas kesehatan seksualnya. Penggunaan vaksinasi. Ada beberapa jenis penyakit menular seksual yang sejatinya dapat dicegah dengan menggunakan vaksinasi. Salah satunya yaitu hepatitis B. 4. Mendeteksi PMS melalui tes. Dalam hal ini perlu dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui ada atau tidaknya PMS yang diderita. Apabila hasil tes menunjukkan adanya indikasi PMS, maka dapat dilakukan pencegahan dan pengobatan sesegera mungkin. Yang kelima, menjaga kebersihan. Setelah melakukan hubungan seksual, penting bagi para pasangan untuk menjaga kebersihan. Hal ini sangat penting untuk mencegah perkembangan mikroorganisme dan meminimalisir tertularnya penyakit menular seksual. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf.